Selamat datang kembali di Jejak Uang, tempat kita menelusuri aliran harta yang membentuk sejarah peradaban manusia. Hari ini, kita akan membahas salah satu kisah paling tragis dalam sejarah ekonomi dunia, uang dan kehancuran Romawi kuno. Kita sering mendengar Roma runtuh karena serangan barbar atau korupsi moral. Namun, sejarawan ekonomi mengungkap kebenaran yang jauh lebih menakutkan. Roma tidak hancur dalam semalam. Ia membusuk dari dalam karena racun yang lebih mematikan daripada pedang. Uang yang kehilangan nilainya. Ini adalah kisah tentang bagaimana inflasi meruntuhkan kekaisaran terbesar di dunia. Mari kita telusuri jejak kehancuran ini. Cerita kejayaan kita bermula pada tahun 211 SM saat mata uang denarius lahir. Koin ini bukan sekedar kepingan logam, ia adalah simbol kehormatan Romawi yang ditempa dari 95% perak murni. Di masa Republik, nilai uang ini dijamin oleh kejujuran negara. Rakyat percaya bahwa koin di tangan mereka memiliki nilai intrinsik yang nyata, setara dengan keringat kerja keras mereka. Kepercayaan inilah yang menjadi semen perekat masyarakat. Selama koin ini jujur, ekonomi Romawi tetap stabil, perdagangan berkembang pesat, dan Roma berdiri tegak sebagai adidaya yang tak tertandingi karena pondasi ekonominya sekuat legiun militernya. Namun, menjadi penguasa dunia memiliki harga yang sangat mahal. Selama berabad-abad, mesin ekonomi Roma disokong oleh aliran harta rampasan perang, emas, perak, dan budak dari wilayah-wilayah baru yang ditaklukkan. Tetapi ketika ekspansi wilayah mencapai batas alaminya dan berhenti, aliran harta gratis itu pun mengering. Roma tiba-tiba menghadapi realitas baru yang menyakitkan. Mereka berubah dari negara yang dibiayai oleh kemenangan ekspansi menjadi negara yang tercekik oleh biaya pemeliharaan. Tanpa pemasukan baru dari penaklukan, beban ekonomi mulai menekan leher kekaisaran dengan sangat erat. Inilah yang oleh para ekonom disebut sebagai jebakan ekspansi. Biaya rutin untuk menjaga ribuan kilometer perbatasan, membayar gaji legiun tentara agar tidak memberontak, serta merawat infrastruktur raksasa seperti akuadak terus membengkak tak terkendali. Di sisi lain, pendapatan pajak mengalami stagnasi karena ekonomi tidak tumbuh secepat pengeluaran. Kaisar dihadapkan pada dilema yang mustahil. Apakah harus jujur namun miskin dan berisiko digulingkan, atau berbuat curang demi menyelamatkan kas negara sesaat? Di bawah tekanan politik yang mematikan, para penguasa Roma memilih opsi curang namun selamat. Para kaisar memilih jalan pintas yang fatal bagi masa depan bangsa. Mereka mulai melakukan debasement, sebuah praktik licik mencampur logam murah seperti tembaga ke dalam cetakan perak. Ini bukan sekadar kebijakan moneter. Ini adalah pajak tersembunyi yang mencuri kekayaan rakyat tanpa perlu mengirim pemungut pajak ke rumah-rumah. Rakyat tidak sadar bahwa setiap kali koin baru dicetak dengan kualitas yang lebih rendah, nilai tabungan dan kerja keras mereka ikut tergerus. Pemerintah secara efektif sedang melakukan penipuan massal terhadap warganya sendiri demi menutupi defisit anggaran yang menganga. Mari kita lihat data forensik dari kejahatan moneter ini. Pada masa kejayaan Kaisar Agustus, denarius adalah mata uang kebanggaan dengan kandungan 95% perak murni. Namun, degradasi moral pemerintah berjalan seiring degradasi uang. Pada masa Caracalla di awal abad ketiga, kadar perak dipangkas drastis hingga tinggal 50%. Kehancuran total terjadi pada masa Kaisar Gallienus, di mana kandungan perak anjlok hingga di bawah 5%. Dalam rentang beberapa generasi, uang Roma kehilangan hampir seluruh esensinya, berubah dari logam mulia yang berharga menjadi sekadar rongsokan yang diberi stempel wajah kaisar. Di bawah pemerintahan Kaisar Gallienus, penipuan negara mencapai puncaknya yang memalukan. Denarius yang beredar di pasar kini hanyalah kepingan perunggu atau tembaga yang dilapisi perak super tipis. Lapisan perak itu hanyalah kosmetik. Ia cepat pudar setelah beberapa kali transaksi, menampakkan warna tembaga murahan di bawahnya. Itu bukan lagi uang dalam arti sebenarnya. Itu adalah kepingan kebohongan yang dicetak secara massal. Ketika rakyat memegang koin ini, mereka sadar bahwa negara telah bangkrut secara moral dan finansial. Uang yang seharusnya menjadi penyimpan nilai, kini menjadi bukti nyata kebohongan penguasa. Hukum ekonomi tidak bisa ditipu selamanya.
Pasar, yang terdiri dari ribuan pedagang dan pembeli, segera menyadari penurunan kualitas uang tersebut. Akibatnya, harga barang melonjak gila-gilaan. Gandum yang dulunya cukup dibeli dengan 1 denarius, kini membutuhkan sekarung koin. Inflasi ini bukan sekadar masalah kenaikan harga. Ini adalah rusaknya sinyal ekonomi. Uang berfungsi sebagai alat ukur, dan ketika alat ukur itu rusak, orang tidak bisa lagi menentukan nilai wajar sebuah barang. Kekacauan melanda pasar karena tidak ada lagi standar nilai yang bisa dipercaya oleh masyarakat. Dampak kemanusiaan dari kebijakan ini sangat menghancurkan. Bayangkan, tabungan pensiun yang Anda kumpulkan seumur hidup, tiba-tiba nilainya hancur dan tidak cukup bahkan untuk membeli kebutuhan pokok sehari-hari. Uang tidak lagi berfungsi sebagai penyimpan nilai maupun alat tukar yang efisien. Rakyat kehilangan daya beli mereka dalam sekejap mata. Kelas menengah Romawi hancur, menciptakan jurang kemiskinan yang lebar. Tanpa mata uang yang stabil, perdagangan antar wilayah yang kompleks menjadi mustahil dilakukan, memaksa ekonomi kembali mundur ke cara-cara primitif karena alat transaksi utama mereka telah kehilangan fungsinya. Ketika uang kehilangan arti, kesetiaan kepada negara pun ikut lenyap. Hal ini memicu periode gelap yang dikenal sejarah sebagai krisis abad ketiga. Selama 50 tahun penuh darah, Roma dilanda anarki tanpa henti. Tercatat ada 26 kaisar yang naik tahta dan kemudian jatuh, di mana sebagian besar dari mereka tewas dibunuh oleh pasukannya sendiri. Para tentara yang menyadari uang gaji mereka tidak berharga, menuntut bayaran lebih tinggi terus-menerus. Hal ini memaksa kaisar mencetak lebih banyak uang sampah, menciptakan lingkaran setan inflasi dan kekerasan politik yang merobek kesatuan kekaisaran. Di tengah kehancuran total, Kaisar Diokletian naik tahta dan mencoba menghentikan kekacauan dengan tangan besi. Pada tahun 301 Masehi, ia mengeluarkan dekret terkenal bernama Edik Harga Maksimum. Dalam dokumen ini, ia secara sepihak membekukan harga ribuan barang dan jasa di seluruh kekaisaran. Diokletian mencoba melawan hukum penawaran dan permintaan dengan titah penguasa. Ia percaya bahwa dengan tanda tangan di atas kertas dan ancaman kekuatan militer, ia bisa memaksa pasar kembali normal dan menghentikan inflasi yang telah menggila selama puluhan tahun. Keseriusan Diokletian terlihat dari sanksi yang ia tetapkan. Hukuman bagi siapapun yang melanggar edik harga ini adalah kematian. Jika Anda seorang pedagang yang menjual gandum, minyak atau jasa di atas harga yang ditetapkan kaisar, meskipun harga pasar sebenarnya jauh lebih tinggi, nyawa Anda adalah taruhannya. Diokletian mencoba menutupi kegagalan kebijakan mata uang negara dengan teror tirani yang brutal. Ia mencoba melawan hukum ekonomi dengan hukum besi tirani. Namun ia lupa bahwa ancaman kematian sekalipun tidak akan membuat pedagang bersedia menjual barangnya dengan harga rugi. Seperti yang bisa diprediksi, hukum manusia tidak bisa mengubah matematika ekonomi. Karena pedagang dipaksa menjual barang di bawah modal, mereka memilih untuk menutup toko dan berhenti berjualan secara terbuka. Barang-barang kebutuhan menghilang dari pasar resmi, dan ekonomi Roma terpaksa lari ke pasar gelap atau sistem barter. Kota-kota yang dulu ramai dengan perdagangan menjadi sunyi dan mati. Pasar membisu. Kebijakan kontrol harga yang dimaksudkan untuk menolong rakyat justru mematikan sisa-sisa aktivitas ekonomi yang masih bernafas, menciptakan kelangkaan barang yang parah di seluruh kekaisaran. Dalam keputusasaan untuk menjaga roda ekonomi tetap berputar, Roma mengubah rakyat bebas menjadi hamba negara. Karena insentif uang, gaji, dan keuntungan sudah mati akibat inflasi, pemerintah beralih menggunakan sistem paksaan. Profesi dan pekerjaan dijadikan warisan paksa. Seorang petani dilarang meninggalkan ladangnya, dan anak pengrajin wajib meneruskan usaha ayahnya, suka atau tidak. Roma berubah menjadi penjara raksasa, di mana warganya terikat pada pekerjaan mereka demi melayani kebutuhan negara. Sistem ekonomi komando ini menghapus kebebasan individu demi kelangsungan hidup struktur kekaisaran yang kaku. Dampak jangka panjang dari sistem paksaan ini sangat fatal bagi jiwa kekaisaran. Inovasi mati total, dan produktivitas mengalami stagnasi parah. Tidak ada alasan logis bagi rakyat untuk bekerja lebih keras, berinovasi, atau menciptakan teknologi baru
jika nasib dan pendapatan mereka sudah dikunci mati oleh negara. Semangat kewirausahaan, kebebasan, dan ambisi yang dulu membangun keagungan Roma dari sebuah kota kecil menjadi penguasa dunia, kini telah padam sepenuhnya. Rakyat hanya bekerja sekadar untuk bertahan hidup, tanpa harapan akan masa depan yang lebih baik. Maka ketika dorongan terakhir datang dari invasi suku-suku barbarian, Roma sebenarnya sudah menjadi cangkang kosong yang rapuh. Sistem keuangannya telah hancur lebur. Tentara tidak lagi memiliki loyalitas karena tak terbayar dengan uang berharga. Dan rakyat jelata tidak lagi punya alasan untuk membela sistem tirani yang menindas mereka. Barbarian yang berdiri di gerbang kota bukanlah penyebab tunggal kematian Roma. Mereka hanyalah eksekutor yang membacakan vonis mati yang sebenarnya sudah dijatuhkan oleh kegagalan ekonomi puluhan tahun sebelumnya. Pertahanan fisik runtuh karena fondasi ekonomi sudah tiada. Buku sejarah sering mencatat jatuhnya Roma karena invasi militer, tetapi pembunuh sebenarnya sudah lama bersarang di dalam kas negara. Roma tidak dikalahkan oleh musuh yang lebih kuat di medan perang. Roma bangkrut karena kebijakan moneternya sendiri yang ugal-ugalan. Keruntuhan finansial ini bekerja seperti rayap, melemahkan setiap sendi kekuatan kekaisaran, dari militer, perdagangan, hingga loyalitas rakyat, hingga struktur raksasa itu tak sanggup lagi menahan beban sejarahnya sendiri. Ini adalah kematian perlahan namun pasti akibat salah urus keuangan yang sistematis dan korup. Sejarah memang tidak berulang persis sama, tapi ia memiliki rima yang serupa. Tragedi ekonomi yang menimpa Roma bergaung kembali di Republik Weimar Jerman tahun 1923 dan Zimbabwe tahun 2008. Polanya selalu konsisten. Pemerintah yang boros mencetak uang tanpa nilai, fiat, untuk menutup utang dan ketidakmampuan fiskal mereka. Ini adalah solusi jangka pendek yang menggoda, namun selalu berujung pada kehancuran jangka panjang. Manusia seringkali lupa bahwa hukum ekonomi berlaku universal, melintasi zaman dan geografi, dan konsekuensi dari mencetak uang palsu selalu sama, kehancuran. Pelajaran terpenting dari runtuhnya Roma adalah tentang sifat dasar uang itu sendiri. Uang bukan sekedar kepingan logam atau lembaran kertas berwarna. Uang adalah manifestasi dari kepercayaan publik. Ketika pemerintah mengkhianati kepercayaan itu demi keuntungan politik sesaat, uang akan kembali ke nilai aslinya, nol. Tanpa kepercayaan, sistem ekonomi secanggih apapun akan runtuh menjadi debu. Kehancuran mata uang Roma mengajarkan kita bahwa stabilitas nilai uang dan integritas ekonomi adalah pilar utama yang menopang sebuah peradaban agar tidak runtuh. Runtuhnya Kekaisaran Romawi adalah peringatan abadi bagi setiap negara modern. Ketika kita mengabaikan disiplin fiskal dan memanipulasi nilai mata uang, kita sedang berjalan di jejak kegelapan yang sama dengan Roma kuno. Terima kasih telah menonton episode Jejak Uang kali ini. Apakah menurut Anda, pola kehancuran ekonomi seperti ini sedang terjadi di dunia kita saat ini? Tulis pendapat dan analisis Anda di kolom komentar di bawah. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk mendapatkan wawasan sejarah ekonomi lainnya. Sampai jumpa.